wabarakatuh. Halo pemirsa Smartis TV, balik lagi sama saya di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Dan kayaknya kali ini saya sendirian lagi, tapi nggak apa-apa. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan para alumni dari SMK Nurul Islam, yaitu sekolah kita tercinta. Assalamualaikum AA, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu AA? Ya, sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Doni. Saya angkatan tahun 2022, lulusan di TKJ. TKJ. Kalau AA? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dari lulusan 2022 dan juga saya sabak jurusan TKJ. TKJ juga sama. Oke. Kira-kira gimana nih perasaannya saat datang lagi ke sekolah gitu, dan alhamdulillah diundang di acara ngopi ini gitu. Alhamdulillah. Ya, rasa saya pertama membuat saya bahagia. Tentunya saya bisa mengenal tentang masa-masa dulu saya waktu sekolah. Waduh, masa-masa dulu. Ada apa nih dulu nih? Mantan. Pak Andika tahu? Kan kok Best friend. Oh iya betul. Saya curhat soalnya dia sering biar. Jadi mengenang masa-masa dulu lah gitu ya Ayah. Iya. Ada masa lalu mungkin? Ya kalau masalah itu lah sedikit lah gitu. Sedikit. Kalau kenangan itu sedikit. Kebanyakan kenangan kebahagiaan bersama teman tentunya. Iya, bersama Andika juga mungkin gitu. Iya, gitu. Bahagia Andika dulu waktu sama Adoni? Alhamdulillah bahagia. Aduh, bahagia. Karena dia itu orangnya gimana ya? Selalu kita itu sama-sama saling menasihati juga. Iya, betul. Dan juga betul, alhamdulillah kita selama ini setelah lulus hampir 1 tahun kita lulus, kita masih menjalin silaturahmi juga ya kan ya? Iya, alhamdulillah. Seperti sekarang ya, kita juga sedang menjalin silaturahmi lah gitu, meskipun baru ketemu mungkin sama saya ya. Iya. Nah, perasaan AA sekarang sudah menjadi alumni gimana nih, A? Ya tentunya saya dulu ya. Iya, boleh. Perasaan saya ketika masuk sekolah ini di awal kelas 10 sampai kelas 12, saya tidak ada rasa kecewa sih tentunya. Karena banyak sekali ilmu, banyak sekali yang tadinya saya tidak bisa, istilahnya public speaking, malu. Speaking lagi. Ya, saya yang tadinya tidak bisa public speaking dan saya awalnya malu-malu gitu kan. Iya. Ketika saya di sekolah ini saya sedikit belajar lah gitu. Belajar itulah, jadi tidak mengecewakan bagi saya gitu. Kalau untuk Andika sendiri gimana nih? Nah, untuk saya sih pasti banyak pembelajarannya di sekolah ini ya tentunya, karena saya tidak kecewa sih masuk sekolah ini ya Kang ya. Cukup sangat luar biasa sekali, pembelajarannya sangat mudah dipahami, dan juga buat kalian semua jangan lupa juga buat adik-adik semua ya masuk ke SMK ini gitu. Ya, jadi buat adik-adik kalian semuanya, bagi yang masuk ke SMK Nurul Islam ini, kita sudah ada juga jurusan otomotif tentunya. Jurusan baru lah gitu. Iya, tentunya. Jadi di SMK Nurul Islam ini kita ada 6 jurusan tentunya ya kan. Yang pertama ada 6 jurusan kan ya? Iya, betul. 6 jurusan. Yang ke satu itu akuntansi. Yang kedua apa? TKP itu kan diganti ya namanya ya? Iya, diganti sekarang menjadi MPLB. Oh, MPLB. Kemudian multimedia juga diganti menjadi DKV. Iya. Tapi tidak membuat suasana berubah ya. Iya, suasana tidak merubah lah gitu. Ya, jadi itu tergantung basicnya masing-masingnya. Kalau misalkan kita suka mengedit, boleh masuk ke multimedia. Kalau kita suka berhitung, boleh masuk ke akuntansi, dan juga pemasaran boleh ke TKP ya, dan juga kalau suka berakit juga ya kan ya, boleh masuk ke TKJ ya. Tentunya untuk kalian yang menjadi masa depan yang lebih sukses buat kedepannya, kalian daftar saja langsung ke SMK Nurul Islam Cianjur. Jadi mungkin kali ini kita bicara atau ngobrol tentang silaturahmi mungkin ya gitu ya. Kalau menurut Adoni sendiri atau Andika sendiri, silaturahmi itu apa? Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi silaturahmi itu adalah menjalin kekerabatan antara manusia tentunya, entah itu teman, saudara dan yang lainnya tentunya juga. Dan juga ada beberapa hadis yang mengatakan silaturahmi itu hukumnya wajib. Dan juga kalau kita meninggalkan silaturahmi itu hukumnya haram gitu. Iya, jadi penting juga gitu ya silaturahmi itu. Kalau untuk manfaatnya sendiri nih, silaturahmi itu manfaatnya apa nih? Kesatu, menurut dalam Islam itu silaturahmi itu bisa memperlancarkan rezeki kita tentunya.
dan yang kedua bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi yang dimana dalam hadis juga menjelaskan tentang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentunya hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia baik dan diam. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan. Kalau menurut AA sendiri, manfaat yang AA rasain gitu dari silaturahmi itu apa aja, A? Nah, yang tadi kan sudah dijelaskan sama Kang Doni juga ya. Yang pertama kita bisa memperbanyak rezeki kita, memperkuat rezeki dan juga mengikat persaudaraan gitu. Nah, nanti kan kalau misalkan kita saling membutuhkan juga ya, sesama manusia pasti saling membutuhkan. Ya. Di antaranya kan kalau misalkan kita butuh apa-apa, kalau misalkan masih ada komunikasi dan juga silaturahmi, pasti kita akan saling sharing dan juga saling membantu juga. Itu kan kalau misalkan membantu kita buat pahala juga buat kita gitu. Tapi kadang ada alumni ya, ini mah kadang gitu, kadang yang malu datang ke sekolah gitu. Jadi yang bisa sampaikan ke mereka gitu supaya ingin silaturahmi ke sini tuh apa kira-kira? Nah, yang pertama kita kan pasti tujuan kita bersilaturahmi dengan guru kita ya. Iya, betul. Dan juga kita pasti tidak akan pernah mungkin melupakan guru kita. Barang siapa yang silaturahmi bersama guru. Jadi kan tadi sudah ada manfaat-manfaatnya lah gitu. Boleh diperjelas lagi gitu manfaat-manfaat dalam bersilaturahmi itu? Yang ke satu kan manfaat, yang ke satu kita bisa memperlancar rezeki kita. Rezeki kita, iya betul. Nah, jadi dengan silaturahmi tentunya kita menjalin tali sambung menyambung tali persahabatan sesama umat muslim. Tentunya kita bisa menambahkan rezeki kita, tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Dan juga dalam silaturahmi tersebut kita akan bisa saling menolong sesama teman, kerabat dan juga sahabat tentunya ya. Nah, untuk manfaat kedua itu tentang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana silaturahmi adalah ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apabila kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga kan kita kebanyakan tuh silaturahmi itu hanya pada hari raya Idul Fitri saja ya kebanyakannya. Itu kan lebih bagusnya lagi kalau kita misalkan mau silaturahmi itu tidak hanya harus pada hari raya Idul Fitri saja, namun hari-hari biasa juga lah biasa gitu, juga bisa ya. Terutama kan termasuk nanti kita silaturahmi kepada guru, kerabat, sahabat dan juga yang lainnya gitu. Tidak selalu di hari tertentu lah gitu. Kalau kita silaturahmi setiap Idul Fitri berarti setahun sekali atau ya? Itu kan. Kemudian setelah itu silaturahmi juga bisa menghubungkan sesuatu hal yang telah kita putus. Contohnya apabila kita sudah lama tak bertemu dengan teman, tentunya saling asing tentunya dengan teman kita, apabila kita silaturahmi dan kita bertemu kembali, tentunya kita bisa bersama-sama kembali. Menghangatkan kembali lah gitu. Dan juga kan pasti pas waktu sekolah ya kan ya, pasti saling punya masalah satu sama lain. Dengan silaturahmi insya Allah nanti kita akan mengenang itu dengan cara saling memaafkan juga. Dengan cara yang berbeda dan bahagia lah insya Allah gitu mungkin ya silaturahmi. Dan silaturahmi juga bisa memberikan manfaat gitu yang positif bagi, tidak hanya bagi batin, mungkin bagi kesehatan juga ya. Tentunya juga silaturahmi juga itu bermanfaat apabila kita telah putus silaturahmi, tentunya dia telah menyambung silaturahmi kembali, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadikan seseorang yang mulia. Dan tentunya menjadi sosok yang terpuji. Kenapa tuh kira-kira? Kenapa bisa sampai dicintai oleh Allah gitu? Karena dengan dia putus silaturahmi, dengan dia istilahnya tidak saling mengenal lagi, entah itu dengan permusuhan ataupun apa, ketika dia kembali silaturahmi, kemudian dia saling baikkan kembali, dia saling merangkul kembali, itu adalah sesuatu hal yang mulia. Gitu. Ya, seperti contoh lainnya memaafkan lah gitu ya, termasuk ke dalam hal mulia tadi mungkin gitu. Nah, jadi insya Allah kita juga menjadi orang-orang yang dicintai Allah lah gitu ya. Insya Allah. Terus ada nih Andika, Dodi,
alumni yang dia malu gitu untuk datang ke sekolah untuk bersilaturahmi gitu. Nah, ya, itu gimana tuh kira-kira? Emang betulnya itu ada beberapa bagian juga, bukan sebagian sih. Banyak lah, bahkan ya banyak ya. Itu karena mungkin dia itu malu ya. Iya, harusnya malu. kan kita itu gak harus malu juga gitu kan. Kita harus silaturahmi bersama guru-guru kita tentunya ya. Ya, padahal mengenang itu bukan hal yang salah, padahal ya tidak apa-apa gitu untuk datang ke sini kemudian bersilaturahmi gitu. Karena memang silaturahmi juga bukan hal yang disalahkan lah ya gitu. Nah, kira-kira solusinya atau apakah sudah ada rencana gitu untuk mengajak alumni-alumni ini supaya menjadi makhluk yang mulia juga? Makhluk yang mulia juga. Tentunya emang banyak sekali kan alumni bertemu kembali itu kan kadang punya rasa malu, susah gitu ya, susah juga untuk diajak. Nah, kita juga untuk bisa menyambung lagi tali silaturahmi bersama teman-teman kita, tentunya bersama kumpul-kumpul lagi gitulah. Mengenang masa-masa sekolah dan juga saling sharing juga cerita setelah lulus itu bagaimana sih gitu. Gitu. Nah, kita juga sedang mengagendakan sebuah acara juga tentunya di bulan puasa ini. Kita mengagendakan acara buka bersama tentunya. Buka bersama. Ya, para alumni, siswa-siswi juga gitu. Nah betul, jadi kita nanti insya Allah ya kita akan mengadakan agenda itu juga antusias kita semuanya biar semua para alumni bisa bersilaturahmi kembali dan juga berkumpul-kumpul bersama guru-guru kita semuanya dan juga para teman-temannya gitu. Nanti kita akan mengadakan agenda buka bersama di SMA Nurul Islam Cianjur tentunya ya. Dan Kapan tuh? Bertepatan pada tanggal 15 April. 15 April. Jadi ya. Nah, kalau untuk hukum bukber itu apa, Kang? Atau berbuka bersama lah gitu, Nah, yang dimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentunya buka bersama itu kita berkumpul-kumpul tentunya. Berkumpul-kumpul. Dan mendapat tentunya keberkahan. Apabila kita dengan makan sedikit, itu meski kita kumpul-kumpul banyakan, tapi kita merasakan keberkahan. Merasakan keberkahan. Gitu. Dan juga itu tergantung niat kita juga gitu kan. Bagaimana niatnya juga untuk kita berbuka bersama gitu. Ada niat kan ada beberapa sebagian niatnya itu cuman untuk gaya-gayaan, pamer ya kan ya. Terus meninggalkan sebagian itu kan semuanya ya. Dan juga untuk pamer dan juga meninggalkan sholat juga itu sangat tidak dianjurkan sekali. Tentunya juga yang dimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kita makan tetapi kita tidak kenyang. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apakah kalian sendiri? Kemudian para sahabat menjawab iya. Dan setelah mendengar itu Rasulullah SAW menjawab, maka makanlah bersama-sama dan membacakan basmalah tentunya. Kemudian dia akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu jadi yang membuat kenyang itu sesungguhnya itu bukan makan banyak ataupun minum juga banyak ya kan tetapi itu dengan keberkahan kita mendapatkan keberkahan dari itu. Gitu. Karena yang terpenting itu bukan kita makan apa bukan tentang makan apa, makannya bagaimana gitu ya, banyak atau sedikit. Yang dimana yang diwajibkan kita untuk berbuka puasa itu kita makan dengan makanan yang ringan dulu. Betul. Gak boleh langsung makan kan gitu. Ada yang buka itu semuanya dimakannya kayaknya. Terus banyak lah. Banyak waktunya mau sholat kan kita ngantuk. Jadi ngantuk, malas bahkan. Tentunya kan sangat tidak dianjurkan juga makan terlalu banyak gitu kan. Secukupnya saja gitu makan. Supaya bisa mengikuti tarawih lah gitu. Menetralisirlah rasa ngantuk gitu ya. Dan dianjurkan juga berbuka dengan yang manis-manis. Yang manis-manis. Apa tuh? Seperti tata ini. Tentunya bagi kalian semuanya juga yang berbuka puasa, kan kebanyakan buka puasa itu kita di luar dimanapun sampai kita meninggalkan ibadah. Meninggalkan kewajiban kita. Nah, jangan sampai gitu. Jangan sampai. Kita harus bisa mengaturnya gitu kan. Apabila kita buka puasa bersama gitu, kita menjalankan ibadah kita dulu. Setelah kita sholat tarawih, kita bersama-sama lagi. Gitu. Jadi di dalam itu benar-benar ada keberkahan ya kan. Kita sholat bersama gitu, buka bersama dan juga ibadah bersama. Ya, tentunya gitu. Insya Allah ya. Insya Allah.
Nah, jadi buat akan tes semuanya ya yang mau bersilaturahmi bersama guru-guru kita tercinta dan juga para teman-teman kita semuanya, boleh tuh ikutannya Kang ya di acara apa itu, dengan konsep apa kita mengambilnya, dengan tema apa? Bumerang. Bumerang. Bumerang, Bumerang oh itu apa tuh bumerang tuh? Buka bersama kayak kemenangan. ya. Bukan Instagram, bukan? Bukan. Kalau itu kan video ya betul. Jadi filosofinya itu gimana Kang? Jadi kita mengulang lagi ke sekolah kan, kita kalau bumerang itu kan dilemparkan pasti kembali lagi. Nah, Kembali itu lagi. juga ibaratkan siswa kan udah dilepas dari sekolah dan juga Kembali sekarang lagi. insya Allah kembali lagi ke sekolah. Ke Jadi sekolah. tidak lupa pada asalnya juga. Iya. Iya betul. Kalau untuk daftarnya nih Kang gimana nih dan di mana gitu? Nah, untuk daftarnya juga bisa ya hubungi panitia yang telah disediakan nomornya di bawah ini, dan juga link ya di link. Ya, di link tadi. Dan untuk para alumni juga, untuk kalian yang jauh ataupun di mana tidak bisa ke sini, tentunya kalian juga bisa daftar lewat link di bawah ini. Dan LDR-nya juga kalian bisa LDR. Setelah disiksa rindu. Dan juga untuk IDR-nya juga kalian bisa lewat Transfer, via transfer. juga Iya. gitu. Udah dicantumin di bawah juga ya. Intinya kita mengajak kepada hal yang positif lah Iya. gitu. Tentunya silaturahmi juga kan ya. Dan juga di sini dihadiri beberapa bintang tamu ya, khususnya dari mana? Di kawan ukhuwah. Kawan ukhuwah ya, dan juga kita udah beberapa ada sponsor yang masuk juga ya. Iya. Alhamdulillah ya, Dan berarti. juga nanti insya Allah kita akan mengadakan santunan anak yatim Anak juga yatim. ya. Masya Allah. Ya, jadi kita juga sambil open donasi buat para alumni ya, yang mau berdonasi silakan saja langsung kirimkan atau daftarkan lewat link yang sudah disediakan. Masya Allah banget berarti ya. Iya. Dan mungkin sudah jam berapa ini Waduh. Mau buka bentar lagi ya. Mau buka bentar lagi ya. Iya. Berarti kita bukber di sini beren ya, karena bentar lagi udah mau buka banget nih. Iya, sambil silaturahmi juga Sambil, kita ya. iya betul. Sebelumnya Sambil kan saya bumerang belum lagi. kenal juga sama Teteh Iya gitu. betul. Jadi Kita ngobrol-ngobrol kan, sharing kita kan, kita udah alumni gitu. Kita kan masih sekolah kita. Iya. Iya, jadi Saya masih kelas 10 ini Oh, tuh. masih kelas 10 Iya, jadi? masih kelas 10. Belum tahu saya juga ya. Belum, tahu ini waktu juga. belum. Jadi belum. Sudah barusan. Oh, belum. Barusan. Iya, Kita berdua ini adalah disebut gimana ya kalau di sekolah ya? gimana ya, kita itu kan Apa tuh? Jadi- Panglima? bukan Panglima. Bukan. Jadi kemana-mana, ke sana, ke sini. pasti kita Pasti kita berdua gitu. atau Pasti bertiga kita sih berdua. sebenarnya, yang satu D-nya lagi sedang kerja dia itu. Oh, 3D kerja. asalnya 3D. gitu ya. Tapi insya Allah nanti dia ikut mungkin ya di Iya. acara bukber ikut. Iya, insya Allah Ya, insya ikut Allah. Insya dalam Allah. semuanya. Nanti kita kenalan teman-teman. lah Iya, di sana. iya. Iya. Alhamdulillah karena acara ngopi kita sudah di penghujung Acara. mau berbuka lah. Iya, gitu. Kita tutup saja. Iya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di acara ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan ngopi Ramadan on the road to UIN Sunan Gunung Jati Bandung.